Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3, kelas 4. Check it out. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, di sini terdapat teks anak-anak. Mari kita baca bersama-sama ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Baiklah, langsung saja kita bahas pertanyaan ini bersama-sama ya. Apa isi bacaan di atas? Jawabannya adalah, isi bacaan di atas adalah tahapan pertumbuhan padi. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya, padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena menghasilkan beras nasi yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Number 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabannya, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, sekarang tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Oke, ini Bu Nina kasih contoh ya. Contoh pertanyaannya. Apa saja jenis padi? Di mana padi bisa tumbuh? Siapa yang menanam padi? Bagaimana cara menanam padi? Apa yang harus dilakukan agar padi tumbuh subur? Bagaimana cara merawat padi? Kapan kita bisa memanen padi? Dan kemana kita menjual padi? Nah, anak-anak, pada halaman 3 ini, mari kita isi bersama-sama ya. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Untuk yang pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Seperti itu anak-anak. Dan sekarang kita menuju ke halaman 4. Amati gambar berikut. Lalu tulis sedikit 5 pertanyaan tentang gambar tersebut.
Nah, kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak gambar ini. Untuk gambar yang pertama adalah gambar para nelayan anak-anak yang sedang mencari ikan di laut. Kemudian yang di tengah gambar nomor 2 adalah gambar perkebunan. Dan di sebelah yang paling kanan gambar ketiga yaitu gambar persawahan. Nah, ini Bunda kasih contoh ya anak-anak. Contoh pertanyaannya. Apa saja hasil dari laut? Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada sektor perkebunan? Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah perkebunan? Mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Oke, sekarang kita menuju ke halaman 5. Nah, di sini ada 3 gambar anak-anak. Yang pertama ada pantai, yang kedua ada dataran tinggi, yaitu perkebunan, dan yang ketiga ada dataran rendah atau sawah. Nah, oke, pantai. Apa sih pantai itu? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Lalu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sekarang pada halaman 6 ini terdapat kolom terkait pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada pantai. Lokasinya, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya, ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaatnya untuk objek wisata dan mata pencaharian penduduk, nelayan, dan petani tambak. Oke, yang kedua ada dataran tinggi. Lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya, ketinggiannya 500 meter, depal. Sumber daya alam, tanaman sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya, tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencaharian penduduk, petani, dan pekebun. Kemudian dataran rendah. Lokasinya, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter depal. Ciri-cirinya, ketinggiannya kurang dari 200 meter depal. Sumber daya alam, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk, petani, karyawan, dan buruh. Baiklah, sekarang kita menuju ke pembelajaran 2, yaitu pada halaman 7. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Dan langsung saja kita bahas pertanyaannya bersama-sama berdasarkan teks tadi ya. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jawabannya, adik Benny sering tidak menghabiskan makanannya. Nomor 2, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jawabannya, Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia selalu mengambil makan secukupnya. Nomor 3,
Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanannya, Benny atau adiknya? Jawabannya, yang telah bersikap bijak terhadap makanan adalah Benny. Nomor 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jawabannya, ayah dan ibu dirugikan. Mereka sudah susah payah mencari uang untuk bisa menyediakan makanan, namun tidak dihabiskan dan akhirnya dibuang. Selain itu, petani juga dirugikan karena tanaman padi yang menjadi beras tidak dimanfaatkan secara bijak. Nomor 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jawabannya, ya. Adik Benny sudah mendapatkan haknya. Nomor 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya, belum. Adik Benny belum melaksanakan kewajibannya untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Hak adik Benny memperoleh makanan, sementara kewajibannya adalah menghabiskannya. Nomor 7. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya, Benny sudah melaksanakan kewajibannya dengan menghabiskan makanannya. Nah anak-anak, proses terjadinya nasi sehingga bisa kita makan itu sangat panjang sekali. Maka berpikirlah sebelum kamu membuangnya ya. Untuk hari pertama, sawah dibajak. Hari yang ke-21 sampai 30, padi ditanam. Kemudian hari yang ke-100 padi mulai berbiji. Hari yang ke-120 padi dipanen. Lalu hari yang ke-122 padi diambil dari sawah. Hari yang ke-30 padi dijemur dan digiling. Hari yang ke-132 biji padi siap jadi beras dan nasi siap dimakan. Nah prosesnya sangat panjang sekali kan anak-anak, sampai menjadi nasi dan bisa kita makan. Maka kamu harus berpikir dulu ya sebelum kamu membuang-buangnya. Dan kita menuju ke halaman 9. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Ada gambar A, B, dan C. Kamu perhatikan baik-baik ya anak-anak. Gambar yang A yaitu beberapa orang sedang menebang pohon. Gambar yang B menanam pohon. Dan gambar yang C adalah merusak tanaman. Dan langsung saja kita bahas kolom-kolom yang ada pada halaman 9 ini anak-anak. Untuk gambar A dulu. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Yaitu menebang pohon. Apakah tindakan tersebut baik? Gambar A menebang pohon, gambar B menanam pohon, dan gambar C merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Dan gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Lalu dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Dan gambar C, banyak tanaman mati. Selanjutnya dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah. Gambar C, jika banyak tanaman yang mati, lingkungan menjadi gersang. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar A, ya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak, dengan menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C, ya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Kolom selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar A, belum. Seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum. Merusak tanaman tindakan yang kurang baik. Selanjutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Gambar B,
menanam tanaman dapat menghijaukan lingkungan. Dan gambar C, kita tidak boleh merusak tanaman. Dan di bawahnya anak-anak terdapat kolom lagi. Langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Nah, ini Bunda kasih contoh. Misalkan sikap kita yang sudah bijak terhadap tumbuhan yaitu merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Ini Bunda kasih contoh ya anak-anak. Dampak dari sikap tersebut bagi lingkungan, yaitu tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, yaitu membiarkan tanaman mati kekurangan air. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan, yaitu tanaman menjadi mati karena tidak terawat. Lalu, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Rencana kita yaitu tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar kolase. Kalian pernah tahu kan, pernah dengar kan apa itu kolase? Dan apakah kalian pernah membuatnya anak-anak? Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana cara membuat kolase? Cara membuat kolase yaitu siapkan bahan berupa daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Buat sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Lalu, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 3, yaitu halaman 17. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Oke. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah permainan bola zigzag. Nah, di sini terdapat 2 baris ya anak-anak. Misalkan baris bunga mawar dan bunga anggrek. Nah, contoh permainannya seperti ini. Nanti peserta dengan nomor urut 1 dari anggota bunga mawar akan melempar ke peserta dengan nomor urut 2 dari kelompok bunga anggrek. Seperti itu. Jadi melemparnya secara zigzag anak-anak. Pernahkah kalian melakukan permainan tersebut? Memainkan permainan tersebut? Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan pada halaman 18 sampai 19 ini. Nomor 1. Apakah kamu sudah dapat melempar bola dengan baik? Ini kalau misalkan jawabannya iya. Ya, saya sudah dapat melempar bola dengan baik. Ini jawabannya tergantung diri kalian masing-masing ya anak-anak. Nomor 2. Apakah kamu sudah dapat menangkap bola dengan baik? Contohnya lagi, ya, saya sudah dapat menangkap bola dengan baik. Number 3. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag ini? Jawabannya yaitu melempar dan menangkap bola, serta diperlukan keseimbangan dan kekuatan otot kaki. Number 4. Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola? Dan jawabannya yaitu saya akan berlatih secara rutin untuk meningkatkan keterampilan menangkap dan melempar bola. Baiklah anak-anak, pada halaman 20 ini terdapat akar, bunga, dan juga daun. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tanaman anak-anak. Kalau akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Lalu akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Kemudian ada bunga anak-anak. Bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kemudian ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun anak-anak. Nah, selanjutnya ada batang, buah, dan juga biji. Batang
Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Kemudian buah anak-anak. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Kemudian biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah anak-anak, sekarang kalian bisa baca sendiri ya teks ini yang bisa kalian baca pada kitab halaman 21. Bu Nina kasih kalian waktu 3 menit untuk membacanya. Dan kalian bisa pause video ini sekarang juga. Sudah? Kalau kalian sudah membacanya, mari kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Nomor 1. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Jawabannya, kewajiban saya terhadap tumbuhan yang ada di sekitar adalah merawat, memberi pupuk dan menyirami dengan rutin. Nomor 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Jawabannya, bunga bisa membuat lingkungan menjadi lebih indah. Selain itu, bunga juga membuat lingkungan menjadi lebih hidup dan segar. Nomor 3. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya, saya akan merawatnya dengan baik dan memindahkan ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar ke ruangan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Rina, jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bu Rina doakan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.